Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mulyani dengan NIM 20210501011067. Saya akan membacakan materi pengantar akuntansi. Materi pengantar akuntansi kelompok 7. Pengertian Sarbanes-Oxley Act. SOA merupakan sebuah produk hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Namun, di Indonesia baru sebagian kecil yang menetapkan aturan tersebut. Sejarah munculnya SOA adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal yang merugikan triliunan dolar bagi investor karena runtuhnya saham-saham perusahaan yang berpengaruh. Aktivitas SOA pada perusahaan. Dalam SOA diatur tentang akuntansi pengungkapan dan pembaharuan yang memutuskan pengungkapan yang lebih tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen kode etik bagi pejabat di bidang keuangan. Tujuan SOA. Berdasarkan paparan dalam websitenya, dikatakan bahwa maksud dari SOA adalah untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi keadaan perusahaan, dibuat berdasarkan undang-undang sekuritas dan undang-undang dan untuk tujuan lainnya. Isi SOA. SOA terdiri dari 11 judul dan dijabarkan lagi dalam seksion yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab, tambahan dewan perusahaan hingga hukum pidana. Pengendalian internal Pengendalian internal adalah rencana organisasional dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan catatan akuntansi yang akurat. Jenis-jenis pengendalian internal berdasarkan lingkupnya, yaitu pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif. Berdasarkan permasalahan yang harus dikendalikan, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif dan pengendalian korektif. Materi pengantar akuntansi kelompok 8. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kredit terhadap debitor yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Hal-hal yang akan diterima dalam berutang yaitu 1. Bunga, 2. Piutang sewa, dan 3. Pendapatan piutang. Penggolongan piutang dan umur piutang. 1. Piutang lancar, 2. Piutang tidak lancar, 3. Piutang yang dihapuskan, dan 4. Piutang yang dicadangkan. Jenis-jenis piutang ada yaitu 1. Piutang usaha, 2. Piutang wesel, dan 3. Piutang lain-lain atau order receivable. Wesel tagih adalah perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan. Internal piutang adalah salah satu cara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memberikan piutang. 1. Kebijakan kredit. 2. Penyelidikan kredit. Kecurangan dalam piutang. 1. Lapping. 2. Window dressing. 3. Penggelapan piutang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi jangka pendek yang bisa dicoba yaitu antara lain deposito, reksadana, surat utang negara, dan lainnya. Tujuan investasi jangka pendek yaitu memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu dan memperoleh tambahan dana. Karakteristik investasi jangka pendek. 1. Dapat segera diperjualbelikan. 2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. 3. Berisiko rendah. Materi pengantar akuntansi kelompok 9. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap yaitu sebagai berikut. Dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan digunakan sebagai barang dagang. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Memiliki nilai yang relatif.
Klasifikasi aset tetap yaitu 1. Tanah, yaitu tempat berdirinya perusahaan. 2. Perbaikan tanah seperti jalanan di sekitar perusahaan. 3. Gedung, seperti yang digunakan untuk kantor atau pabrik. 4. Peralatan, seperti peralatan kantor atau pabrik. Penentuan harga perolehan aset tetap. 1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. 3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti. Pengeluaran modal dan pendapatan. Aset tetap dibagi menjadi 2, yaitu 1. Capital expenditure atau pengeluaran modal, merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat akuntansi yang akan dicatat dalam rekening aset. 2. Revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan, yang merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam satu periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Cara-cara memperoleh aset tetap. 1. Pembelian tunai. 2. Pembelian asuransi. 3. Ditukar dengan surat berharga. 4. Ditukar dengan aset tetap yang lainnya, dan sebagainya. Konsep aset tetap. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dan dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. 2. Biaya perolehan. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aset tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan aset yang bersangkutan. 3. Akuntansi penyusutan aset tetap. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan menjadi berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan yaitu 1. Nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan. 2. Taksiran manfaat, mencerminkan besarnya kapasitas manfaat aset tetap selama dipakai. Pengakuan aset tetap. 1. Fungsi pembelian, bertanggung jawab terhadap proses pembelian aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan, dimulai dari jenis aset tetap, spesifikasi teknis aset tetap. 2. Fungsi akuntansi, bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi pembelian aset tetap. Pengantar akuntansi kelompok 10. Pengertian aset tetap tidak berwujud adalah aset-aset yang umumnya dimiliki dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tetap tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, aktiva tidak berwujud dalam pengertian akuntansi adalah aset yang 1. Diperoleh atau dibeli dari pihak lain. 2. Memberikan hak-hak mutlak dan istimewa kepada perusahaan. 3. Memberikan manfaat dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. 4. Mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset tidak berwujud mungkin timbul dari 1. Pemerintah seperti hak paten. 2. Perusahaan lain misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk gedung. 3. Perjanjian tertentu seperti lease. Kriteria aset tidak berwujud. 1. Immaterially, yaitu tidak memiliki wujud fisik. 2. Interdependency, yaitu ketergantungan pada aset lain. 3. Non-transferability, yaitu tidak dapat ditransfer tanpa menggunakan jalan operasi perusahaan. Pengelompokan aset tak berwujud. 1. Yang umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, perjanjian atau oleh sifat aset itu sendiri, misalnya hak paten. 2. Yang tidak terbatas umurnya, misalnya merek dagang. 3. Kelebihan nilai investasi dalam saham untuk perusahaan induk pada perusahaan anak di atas nilai kepentingannya pada kekayaan perusahaan anak. Penilaian aset tetap tidak berwujud. Bila diperoleh dengan pembelian, maka unsur harga perolehan dapat berupa harga yang dibayar dan biaya-biaya lain seperti biaya dekorasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur aset tetap tidak berwujud yaitu 1. Undang-undang, peraturan, kontrak atau ketentuan yang diatur dalam kontrak. 2. Ketentuan dan syarat untuk memperbarui atau memperpanjang penggunaan yang diatur dalam kontrak. 3. Pengaruh persaingan. Jenis-jenis aset tetap tak berwujud yaitu 1. Hak paten. 2. Hak cipta. 3. Hak monopoli. 4. Hak merek dagang dan sebagainya.
Aset tetap tak berwujud menurut Islam. Menurut pandangan Islam, aset tetap tidak berwujud berkaitan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu jika perusahaan memanfaatkan intaf yang dimiliki hasilnya akan maksimal bagi kemajuan perusahaan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujaddah ayat 11. Ringkasan pengantar akuntansi kelompok 11. Liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomi, salah satunya dalam proses operasional bisnis. Perubahan liabilitas bisa dianalisis melalui persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau modal. Karakteristik liabilitas. 1. Seluruh jenis pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan usaha dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. 2. Suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. 3. Tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain. 4. Tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus ditransfer pada masa yang akan datang yang menghasilkan manfaat ekonomi. Jenis-jenis liabilitas. 1. Kewajiban lancar. 2. Kewajiban tidak lancar. Dan 3. Kewajiban kontingensi atau kejadian luar biasa. Pengakuan adalah pedoman umum untuk mengetahui karakteristik kualitatif informasi sehingga elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria, definisi, relevansi, dan keterukuran terpenuhi. Kaidah-kaidah pengakuan yaitu 1. Ketersediaan dasar hukum. 2. Penerapan konsep dasar komplementarisme. 3. Substansi ekonomi transaksi. Dan 4. Keterukuran nilai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. 1. Kewajiban dalam pembelian kredit. 2. Diskon atau premium utang obligasi. 3. Diskon obligasi dilaporkan sebagai pengurangan nilai nominal dalam obligasi di neraca. 4. Premium obligasi apabila belum diamortasi merupakan utang. 5. Kewajiban moneter dan non-moneter. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Dasar penilaian kewajiban yaitu 1. Harga pasar sekarang. 2. Nilai pelunasan neto. 3. Nilai diskon aliran kas masa mendatang. Pengantar akuntansi kelompok 12. Akuntansi penggajian. Akuntansi pengertian gaji adalah kompensasi yang umumnya dalam bentuk uang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas tenaga dan pikiran dalam mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem akuntansi penggajian adalah sistem yang menangani pelaksanaan kegiatan dan fungsi utama perusahaan yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayaran. Tujuan pemberian gaji: memperoleh personalia yang kualifikasi, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang agar tetap kompetitif dengan perusahaan lain, menjamin keandalan, menghargai perilaku yang diinginkan. Informasi yang diperlukan dari kegiatan penggajian: 1. Jumlah gaji yang menjadi beban perusahaan. 2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 3. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan periode akuntansi. 4. Rincian umur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian: 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji dan sebagainya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembagian: 1. Fungsi kepegawaian. 2. Fungsi pencatatan waktu. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 4. Fungsi akuntansi terbagi menjadi 1. Bagian utang, bagian kartu biaya. 3. Bagian jurnal. 5. Fungsi keuangan. Pengantar akuntansi kelompok 13. Akuntansi untuk persekutuan.
Bentuk organisasi persekutuan. Karakteristik bentuk persekutuan: A. Kumpulan individu. B. Keinginan bersama. C. Umur yang terbatas. D. Kewajiban yang tidak terbatas. E. Kepemilikan bersama atas aset. Bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan yaitu A. Persekutuan terbatas. C. Persekutuan dengan tanggung jawab terbatas. C. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. D. PTS. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihannya yaitu bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam mengambil keputusan. Kekurangannya yaitu umurnya yang terbatas dan kewajibannya tidak terbatas. Dasar akuntansi persekutuan. 1. Pendirian sebuah persekutuan. Pembagian laba bersih atau rugi bersih. 3. Laporan keuangan.